Dan Abu Hurairah, ya, kita tahu eh, dialah salah seorang sahabat Nabi yang banyak periwayatan hadisnya kita dengar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hampir kita dapatkan kitab-kitab para ulama yang berkaitan tentang ilmu hadis, ya, ini banyak sekali diisi dengan nama-nama Abu Hurairah. Ya. Kenapa ini? Ya. Tentu ini merupakan satu pertanyaan besar bagi kita. Kemana para sahabat-sahabat senior seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ya, dan para sahabat-sahabat yang lebih awal masuk Islamnya dari Abu Hurairah. Ya, tentunya ini telah dijawab oleh para ulama kita. Kenapa sahabat Abu Hurairah, ya, kita dapati banyaknya nama-nama dia di seputaran hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara jawaban yang paling ilmiah, yang paling bagus, ya, yang pertama, Abu Hurairah sendiri, ya, beliau sudah mengakui bahwasannya bukan dia yang paling banyak riwayat hadisnya. Bahkan dia mengatakan, saya bukanlah orang yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang paling banyak mengambil hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Abdullah ibn Amr ibn As. Kenapa? Karena kata Abu Hurairah sendiri, karena Abdullah bin Amr bin As dia menulis langsung setiap ucapan yang keluar dari mulutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di awal Islam, ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah terkeluarkan ucapan atau statement larangan untuk menulis setiap apa yang keluar dari mulutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sahabat Abdullah bin Amr bin As ini, ya, apa yang diucapkan Nabi dia tulis, ya, dia tulis. Ya. Perbuatan yang dilakukan oleh Abdullah bin Amr bin As ini diadukan oleh sebagian para sahabat dan sampai ke telinga Rasulullah SAW, ya. Dan Rasulullah SAW melarang. Ya. Kenapa? Larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berkaitan tentang masalah, ya, dikhawatirkannya tercampurkan antara Al-Quran dan ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan ada sebagian juga ucapan-ucapan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih juga meragukan, ya, apakah ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semuanya wahyu, ya. Maka disinilah letak penglarangan. Sampai turunnya firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah An-Najm, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Abdullah bin Amr bin As, uktubu, tulislah semuanya. Fa innahu la yakhruju minni ilal haq. Tidaklah keluar dari mulutku ini kecuali al-haq, kecuali kebenaran. Oleh karena ini, ya, apapun setelah rekomendasi yang diberikan oleh Rasulullah SAW, sahabat Abdullah bin Amr bin As langsung menulis semua apa yang dia dengar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini dia, ya, sudah kita ketahui bahwasanya ternyata bukan Abu Hurairah, ya, yang banyak riwayatan hadis, ya. Dan para ulama kita, ya, sepakat bahwasannya Abu Bakarlah sahabat Nabi yang paling banyak riwayat hadisnya. Tapi kenapa kita hampir sedikit mendapatkan riwayat-riwayat Abu Bakar di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, baik dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmizi, Abu Dawud, Ibnu Jarir dan Nasa'i. Kenapa? Karena kata para ulama, Abu Bakar seorang khalifah, seorang Amirul Mukminin, ya. Dia disibukkan dalam pengurusan khilafah, ya. Berbeda dengan sahabat yang lain seperti Abu Hurairah, ya. Mereka hanya duduk di masjid Nabi, mengajarkan ilmu, dan ilmu mereka tersebar, ya. Tapi tidak ada satupun yang meragukan di kalangan para ilmu hadis bahwasanya Abu Bakarlah yang paling banyak periwayatan hadis, ya. Jadi kenapa timbul pertanyaan ini, ya?
kenapa Abu Hurairah paling banyak riwayat hadisnya? Kemana sahabat yang lain? Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya ada sebagian ya di antara kita ingin mentoan ya, mencela atau menusuk Abu Hurairah. Maksudnya ya, lihat nih Abu Hurairah sebentarnya jumpa Rasulullah SAW tapi sudah banyak meriwayatkan hadis ya. Kemana Abu Bakar ya? Maka sebagaimana yang telah kita jawab tadi ya, bahwasanya sahabat-sahabat senior ya, mereka disibukkan dengan amrul khilafah. Sedangkan Abu Hurairah dan para ulama yang lain ya, di antara kalangan ulama-ulama sahabat yang lain, mereka disibukkan dalam intisyarul ilm ya, menyampaikan ilmu dan membagikan ilmu kepada para masyarakat dan para manusia yang ada pada waktu itu.